Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore untuk yang menonton video kali ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Gigi Santi Hairani MSI selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Dea Megina Kamal. Kali ini saya akan mempresentasikan jurnal reading dari sebuah laporan kasus yang berjudul Non-Invasive Treatment Choice for an 8 Down Syndrome Patient Presenting a Residual Periapical Cyst. Nah, langsung saja masuk ke kasusnya. Jadi pada laporan kasus ini ditemukan identitas pasien yaitu wanita ras kulit putih berusia 54 tahun dan merupakan penderita Down syndrome. Apabila kita lihat berdasarkan usianya, ini predileksinya sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa rata-rata penderita kisah residual biasanya berusia 52 tahun. Kemudian apabila kita lihat dari predileksi jenis kelaminnya sendiri, ini berbeda dengan teori. Di teori menyatakan bahwa laki-laki lebih banyak mengalami kisah residual dibandingkan perempuan dengan perbandingan 3:2, dan pada kasus ini ditemukan terjadi pada perempuan. Nah, kemudian dilakukan anamnesa dan didapatkan keluhan adanya pembengkakan pada wajah sebelah kiri disadari 21 hari yang lalu. Tidak ada rasa sakit dan ada riwayat pencabutan gigi. Kemudian pemeriksaan ekstraordiner sendiri ditemukan adanya asimetri pada sepertiga bawah wajah akibat pembengkakan. Dan pada intraoralnya ditemukan pembengkakan pada alveolar ridge maksila kiri di regio premolar 1 sampai molar 1 dengan ekspansi bukopalatal. Mukosa sendiri normal dan gigi 25 yang dapat pembengkakan vital. Hal ini sesuai dengan gambaran klinis pada kisah residual yang ada di teori, yaitu biasanya pasien datang dengan keluhan adanya pembengkakan, bukan keluhan karena rasa sakit. Dan pasien juga meriwayatkan adanya pencabutan gigi sebelumnya pada area yang mengalami pembengkakan tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke gambaran radiografisnya. Pada kasus ini dapat dilihat pada slide, ditemukan terdapat gambaran radiolusan unilokular pada posterior maksila di epicenter area edentulous gigi 27 dengan perluasan ke gigi 23, regio tuberositas maksila dan sinus maxillaris. Lesi localized unilateral single berukuran panjang kurang lebih 2,1 cm dan lebar kurang lebih 1,5 cm, berbatas jelas terkortikasi, berbentuk oval, menyebabkan pergeseran akar gigi 25 ke arah mesial, menyebabkan ekspansi tulang ke arah puncak alveolar, dan menyebabkan desas sinus maxillaris terdorong ke arah superior. Nah, apabila kita lihat dari gambaran radiografi tersebut, maka dapat diambil radiodiagnosis berupa kisah residual. Hal ini sesuai dengan teori karena pada kisah residual itu lokasinya berada di epicenter. Epicenternya itu berada di periapical dari area dental loss. Kemudian batas tepinya well defined terkortikasi dan struktur internalnya berupa struktur internal radiolusan unilokular. Nah, kemudian pada kasus ini sendiri dapat dilihat bahwa lesi terjadi di maksila. Hal ini berbeda dengan teori yang menyatakan bahwa biasanya kisah residual paling banyak terjadi di mandibula, meskipun juga ditemukan ada pada maksila. Kemudian pada kasus ini kisah berukuran besar. Nah, adapun diagnosa banding dari kasus ini adalah ameloblastoma. Hal ini dilihat pertama dari persamaannya, yaitu sama-sama berada di mandibula dan maksila. Dalam kasus ini berada di maksila. Kemudian baik ameloblastoma maupun kisah residual, batas tepinya adalah well defined terkortikasi dan struktur internalnya adalah radiolusan unilokular. Keduanya sama-sama menyebabkan ekspansi rahang, penipisan cortical plate dan pergeseran gigi sekitar. Adapun perbedaan dari ameloblastoma dan kisah residual sendiri ini, pada ameloblastoma biasanya terjadi pada perikononal dari gigi terkait. Sementara kalau kisah residual ini terjadi pada daerah edentulous dan sebelumnya ada riwayat pencabutan pada area edentulous tersebut. Nah, kemudian gambaran histologis. Nah, seperti yang dilihat dari di slide, ditemukan bahwa pada kasus ini gambaran histopatologisnya sesuai dengan gambaran histopatologis kisah residual, yaitu adanya garis kavita kista dari epithelium stratifus squamous atrophy yang memanifestasikan garis epithelial atau kapsul rata, dan dinding kistanya sendiri merupakan jaringan ikat fibrous dengan infiltrasi inflamatori.
Nah, kemudian pada pasien ini dilakukan perawatan berupa marsupialisasi. Kenapa perawatan marsupialisasi ini dilakukan? Karena pertama, seperti yang kita ketahui, pasien merupakan pasien penderita Down syndrome. Pada pasien penderita Down syndrome ini biasanya memiliki beberapa hal khusus, misalkan lebih mudah cemas ataupun ada yang kesan lebih hiperaktif, sehingga kenapa dilakukan prosedur marsupialisasi, sebab prosedur ini dinilai lebih singkat dan efektif. Kemudian pada kasus ini juga ditemukan pada kista besar yang dekat sinus maxillaris, sehingga apabila dilakukan prosedur lainnya, misalkan seperti enucleasi, ditakutkan akan menyebabkan perforasi ke arah sinus maxillaris, sehingga mengapa marsupialisasi lebih digunakan untuk merawat pada pasien ini. Kemudian pada pasien diberikan antibiotik. Nah, antibiotik ini biasanya diberikan untuk mencegah adanya infeksi sekunder dari pasien. Kemudian kita lihat pada kontrol. Nah, kontrol ini sendiri digunakan untuk melihat progres kesembuhan dan ada tidaknya rekurensi penyakit. Nah, dari gambaran radiografisnya dapat kita lihat dan kita interpretasikan, yaitu akar pada gigi 25 yang terdolong ke arah mesial sudah dalam posisi normal. Sinus maxillaris belum pada lokasi normal jika dibandingkan dengan sebelah kanan. Tidak terdapat ekspansi tulang kortikal. Terlihat adanya gambaran tulang trabekular pada posterior kiri maksila, namun pola trabekula belum terlihat sempurna pada area gigi 25. Nah, seperti yang kita lihat ini, kontrol yang dilakukan merupakan 16 bulan pasca pembedahan dan ditemukan adanya kesembuhan, meskipun masih ditemukan beberapa area yang belum sembuh, seperti sinus maxillarisnya yang tidak sejajar dengan bagian yang sebelah kanan, serta pada area gigi 25 itu masih ditemukan pola trabekular yang belum sempurna. Nah, pada kasus ini ditemukan bahwa kontrolnya itu tidak sesuai karena masih kurang, sebab kontrol itu sebaiknya 6 bulan, 1 tahun, dan 2 tahun pasca pembedahan. Sementara pada kasus ini hanya sampai 16 bulan pasca pembedahan. Nah, adapun kesimpulan dari kasus ini adalah pada kasus ditemukan gambaran radiografis berupa radiolution unilokular pada area edentulus dengan batas jelas terkortikasi menyebabkan ekspansi tulang dan pergeseran gigi, sehingga dinyatakan sebagai kista residual. Kista residual yang terjadi merupakan kasus yang jarang sebab berada di maksila, memiliki ukuran yang besar dan terjadi pada pasien dengan Down syndrome. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan, dan kritik dan saran bisa ditulis di komen. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.